Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Nila Nenda Rosa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ataupun topik pembelajaran, yaitu menikmati novel. Mulai dari unsur-unsurnya, mulai dari pengertian sampai pengertian analisis novel. Baiklah sahabat semua, jadi sebelum kita masuk ke topik atau materi pembelajaran, sebelum itu kita perlu mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita terkait materi ini. Ya, jadi apa-apa saja yang hendak kita capai di akhir pembelajaran ini. Nah, seperti yang sudah tampil di layar sahabat sekalian, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami unsur-unsur pembangun novel. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun novel. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis unsur-unsur pembangun novel. Nah, jadi karena ada 3 poin yang menjadi tujuan pembelajaran kita, baiklah kita langsung saja masuk ke topik pembelajaran agar nantinya kita bisa benar-benar mencapai tujuan pembelajaran ini. Teman-teman sekalian, karena tadi kita sudah membahas tujuan pembelajaran kita pada topik pembelajaran tentang novel pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pengertian novel. Jadi novel merupakan karya fiksi yang panjang. Itu umumnya terdiri dari 40.000 kata. Kalaupun dia kurang dari 40.000 kata, maka itu masuk ke dalam kategori novela atau novel yang pendek. Oke, novel mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya. Jadi novel adalah karya fiksi yang merupakan sebuah cerita yang panjang yang terdiri dari banyak konflik dan juga banyak tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam novel tersebut. Itu adalah pengertian novel. Berikutnya, sebelum kita masuk ke unsur-unsur pembangun novel, maka sebelum itu kita perlu mengetahui dulu terkait analisis novel. Nah, analisis isi novel atau analisis novel merupakan langkah yang akan memudahkan pembaca untuk mengetahui unsur-unsur pembangun dalam sebuah novel. Jadi, ketika kita menganalisis sebuah novel, maka secara tidak langsung kita menelusuri atau mencari tahu apa saja unsur-unsur pembangun dari novel tersebut. Itu ya, analisis itu adalah mencari tahu unsur-unsur pembangun dari novel untuk mengetahui apa sih unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari novel tersebut. Jadi seperti itu. Oke ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur novel. Unsur-unsur pembangun novel yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Nah, pertama kita akan membahas terkait unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah semua orang yang tampil dalam cerita yang dituliskan menjadi sebuah novel. Itu adalah tokoh, ya, itu disebut sebagai tokoh. Selanjutnya ada alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa. Alur sendiri dibagi menjadi 3, alur maju, mundur, dan gabungan. Alur maju adalah alur yang ceritanya bergerak maju ke masa depan. Alur mundur adalah cerita yang mengambil satu titik di masa sekarang kemudian menceritakan ke masa lalu. Alur gabungan adalah gabungan antara kisah maju ke masa depan dan flashback ke masa lalu atau kilas balik ke masa lalu. Selanjutnya ada latar. Sama seperti alur, latar juga dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat itu contohnya rumah, masjid, kamar, sekolah, itu. Sedangkan untuk latar suasana, mengharukan, menyedihkan, kemudian menggembirakan. Kemudian ada juga latar waktu. Latar waktu itu seperti siang, sore, pagi, atau malam. Nah, selanjutnya kita ke sudut pandang ya. Dalam unsur intrinsik novel, sudut pandang itu dibagi menjadi 2. Nah, untuk menjawab sudut pandang itu kita perlu mencari jawaban dari siapa sih yang bercerita dalam novel ini. Nah, untuk sudut pandang orang pertama itu ditandai dengan kata aku, saya, atau kami. Sedangkan untuk sudut pandang orang ketiga itu ditandai dengan kata dia, mereka, atau langsung menyebut nama orang. Itu ya.
Jadi yang terakhir ini ada tema. Tema itu adalah pokok pikiran atau dasar pikiran seorang penulis dalam menuliskan sebuah novel. Misalkan dia mengangkat tema tentang pendidikan, tentang perbedaan, tentang perjuangan, dan lain sebagainya. Tadi kita sudah membahas unsur intrinsik dari novel. Sekarang kita akan membahas unsur ekstrinsik atau unsur pembangun dari luar. Itu ada 3, pendidikan, sosial, budaya. Nah, pendidikan sendiri itu bertolak pada proses atau latar pendidikan pengarang. Sosial itu bagaimana lingkungan sosial pengarang, dan unsur pembangun dari luar yang terakhir atau budaya itu seperti apa culture atau budaya yang ada di lingkungan pengarang. Jadi unsur ekstrinsik itu adalah bagaimana ketiga poin dari unsur ekstrinsik ini memengaruhi pengarang selama proses penulisan novel atau berpengaruh bahkan pada cerita yang ditulis sebagai novel oleh pengarang tersebut atau oleh penulis tersebut. Jadi itu adalah peran unsur ekstrinsik dalam sebuah novel. Mungkin sampai pada detik ini ada yang bertanya-tanya mengapa kita perlu menganalisis sebuah novel. Seperti di awal tadi kita sudah membahas terkait pengertian analisis novel, bahwa dari menganalisis novel kita bisa memahami novel lebih mendalam. Kita bisa mengetahui unsur intrinsik dan ekstrinsik dan bukan hanya sekedar membaca novel saja. Jadi selain menambah pengetahuan, kita juga mempertajam wawasan kita, pengalaman perasaan kita terkait apa-apa saja pesan ataupun rasa yang disampaikan penulis dalam sebuah novel. Itu yang akan kita dapatkan dari menganalisis sebuah novel. Baiklah sahabat semua, jadi mungkin itu saja dulu yang kita pelajari terkait topik atau materi pembelajaran menikmati novel. Semoga apa yang kita bahas hari ini atau pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, cukup sekian dari saya, Nela Nanda Rosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali.